Si Adil. Terima kasih Pak Legisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kehormatan sekali kita bisa hadir di forum bersama untuk Indonesia, perubahan untuk Indonesia, dan launching Pilkada Bermartabat. Jadi pribadi saya angkat tangan, angkat topi Pak. Angkat topi. Ya, angkat topi. Jadi ada hari ini juga. Barangkali saya tidak akan banyak komentar. Jadi yang saya tangkap dari Pak Legisan dan kawan adalah dari Bu Endang tadi, ini ada energi yang sangat luar biasa. Pak Supomo ya, Bu Dio, Pak Aziz, ini energi yang luar biasa di relawan kita. Relawan itu adalah kerelaan dan kadang-kadang melawan ya. Tetapi energi ini, beliau dan teman-teman ini, itu digeser kepada sesuatu yang lebih potensial untuk 5 tahun ke depan. Dan saya mendengar tadi, ini pilkada-pilkada akan kita dorong dengan, sudah ditanya Bu hari ini harganya berapa? Tapi yang menarik adalah beliau bilang ini pilkada di Jakarta, mereka akan urunan dari berbagai macam pilkada untuk mendanai sendiri. Jadi pilkada di Jakarta tidak pakai budget bagi kampanye, ini luar biasa. Jadi semangat kerelawanannya itu tetap muncul. Nah jadi begini Pak, saya tidak akan panjang lebar. Ada pantun dari Kebayoran ke Bandar Jaya, naik Vespa bersama warga. Kalau pilkada ingin berjaya, naikkan nama bersama, forum bersama. Bisa juga demikian. Nah, saya titip satu Pak, saya titip satu. Tolong ulang ya. Nanti bersama perubahan. Basamo. Ada satu hal sebenarnya yang ingin juga tadi saya catat Pak. Jadi beberapa periode terakhir, katakanlah 1-2 minggu terakhir itu kita ketemu dengan mantan relawan kita di daerah. Baik itu beliau adalah orang partai politik, baik dari ormas ataupun dari relawan. Dan ke Jakarta itu rata-rata menemui 2 orang. Hampir, satu Pak Anies, yang kedua Gus Imin. Ingin apa? Ingin dapat ketemu, berfoto, kemudian ada endorse. Apakah itu dalam bentuk video dan lain-lain. Nah sekarang belum sampai ke sana, karena belum mendaftar. Menurut saya ini penting kita datai. Jadi teman-teman yang punya energi tidak hanya dari kawan-kawan kita politisi, dari kawan relawan, dari teman-teman ormas atau partai politik. Nanti perlu kita komunikasi dengan 2 orang ini. Kalau teman-teman ingin dapat akses, siapa saja kira-kira dari teman-teman di daerah yang sudah mulai. Saya ketemu 2 orang kemarin waktu Pak Supomo ke Lebuda, itu dari Sumatera Barat. Beliau adalah salah satu pengurus relawan dan juga aktif di Kabupaten Agam. Mereka ingin maju. Nah, pertanyaan saya adalah, atau saran saya, kalau bisa Pak Legisan dan teman-teman ikut advokasi. Jadi fasenya tidak ketika kontrak kemudian jalan, tapi ada fase advokasi. Jadi dari kontrak itu sampai dari saat ini sampai kontrak, ada kira-kira komunikasi yang dilakukan oleh teman-teman, membantu ke tokoh-tokoh ataupun partai politik. Jadi modal sosial kita yang paling besar adalah semua yang ada di sini itu kenal dengan Surya Paloh. Pak Surya Paloh teman-teman kenal, berkali-kali ketemu. Dengan Gus Imin kenal, dengan Habib Salim, dengan Ustadz Syeku kenal. Artinya apa? Ini tidak dimiliki oleh yang lain, oleh konsultan politik lain ini tidak dimiliki. Karena apa? Ada hubungan relasi sosial sangat kuat. Saya bayangkan kalau advokasi dikerjakan, kemudian teman-teman punya KPI, kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka kita ajak ini ketemu Pak Anies. Kalau 3 KPI ini terpenuhi, kita ajak ketemu Gus Imin, sehingga ada endorsement khusus. Nah saran saya adalah kalau bisa ini dikerjakan, ya ayo kita sama-sama garap sehingga tidak hanya tokoh politik. Jadi ketua relawan kita dari daerah siap maju pilkada. Karena apa? Relawan itu bukan siapa-siapa, tapi nilainya luar biasa sekarang di daerah. Karena apa? Sekarang dicari-cari Pak oleh teman-teman. Jadi saran saya 2 hal itu, kalau bisa advokasi sebelum kontrak kerja. Terus yang kedua, ya ayo semua teman-teman identifikasi teman-teman kita yang terlibat dan ingin maju sebagai kepala daerah. Salam dari Pak Anies tadi, beliau ada di Cikal bersama anak-anaknya, sehingga beliau bilang tadi khusus membuatkan video itu, ini sesuatu yang luar biasa. Ada langkah politik dan juga ada langkah bisnis.
Terima kasih banyak. Walaupun muafiq bila tolong tolong Luar biasa. Terima kasih. kasih. Udah aja, kami lihat. Tolong dipakai lagi topinya udah aja. Terima kasih Najwa. Tepuk tangan dong sekali lagi. Terima kasih Najwa. Mohon berkenan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selama bisa diriwayat sini Abdul Milisani. Ya kau yang saya hormati teman saya, Bung Saiful. Lama kita nggak jumpa, orang Medan, Pak Ustadz, Pak Yos, Ibunda, Pak Aziz, Pak Pendeta, Pak Zul, Pak Mul, kemudian Uda, abang saya Ramadan Bohan, Pak Dio, dan teman-teman sekalian. Hari ini kita reuni kembali. Biasanya kita ketemu, khususnya ketua panitia. Terima kasih diundang. Jadi sejak 2 hari yang lalu sepatu saya gosok-gosok karena mau ketemu Gorges sama Pak Legisan. Cuman saya ambangkan nggak jawab-jawab, biarin saja. Insya Allah. Saya tahu bahwa saya akan ketemu teman-teman lama dan baru. Ada yang ibu-ibu tidak tahu informasinya. Ada. Kemarin kami ketemu dengan Pak Anies secara khusus. Nah, kira-kira begini. Sebenarnya sudah diulang tadi. Jadi mau saya sampaikan informasi dan membahas Forbes ya. Karena ini penting. Karena waktu sudah sempit, Pak. Sudah sempit. Tadinya saya takut, Pak. Takut disuruh deklarasi sekarang. Karena berbahaya. Saya akan bentrokan sama Pak Legisan sama Pak Ustadz. Terbagi 2 ini, tapi Pak Legisan bilang kami tidak mau dukung Pak Supomo. Kata Pak Anies, ingat Pak Anies dukung saya. Jadi rame kan? Saya dukung Forbes karena ada timnya tadi yang bagus. Muter di situ saja. Ya. Mudah-mudahan saya praktisi, pemain dan korban. Jadi ceritanya Pak Legisan nanti saya sampaikan di mana. Apalagi cuma bermain hanya 5 bulan. Pak Ustadz, Pak Pendeta bilang nekat ini 545. Jadi saran saya untuk yang ini fokus saja berapa yang mau dimenangkan. Kalau semuanya enggak sampai. Apalagi timnya maaf. Ya karena masing-masing daerah beda karakternya, beda jauh. Memilih presiden dengan gubernur, kabupaten dan kota beda. Yang kita pilih adalah raja-raja kecil, beda dengan presiden. Bedanya di mana? Nanti kita lihat. Jadi yang pertama, beliau nanya begini. Sekarang saya nanya kepada simpul seluruh relawan ini. Kira-kira Pak Anies perlu maju 2029 atau tidak? Betul, serius apa enggak? Serius. Di depan beliau ada tawaran, misalnya satu jadi sekjen PBB, yang kedua partai politik, ketua umum partai politik, namanya PPI. Ini saya laporkan kepada beliau. Beliau senyum. PPI, dan sudah disampaikan. Alhamdulillah, Forbes tidak berbenturan dengan arusnya Pak Anies atau timnas lah, itu kita lah. Beliau kan tidak mau partai, beliau tidak mau ormas. Alhamdulillah kita stay dengan irama itu. Imamnya ngomong begitu, harus begitu, nggak ada pilihan. Sejak awal ini. Nah, kemudian Jabar 1 dan DKI 1. Kita dengar omongannya. Hati-hati omongan ini, hati-hati. Jadi teman-teman jangan polos-polos lagi. Kita hitung betul ini strategi ke depan. 1, hanya 5 bulan. Yang kedua, kondisi politik. Ingat nggak kita kalah kemarin? Belajar betul ini simpul nih. Belajar betul, nggak bisa lagi kita euforia. Kekurangan kita kemarin euforia segala macam. Kita tidak melakukan kapitalisasi menjadi elektoral. Ini kunci. Sekarang Forbes belajar dari itu. Sekarang beliau melakukan kapitalisasi. Tetapi kalau untuk 545, oh, iya, paling mungkin sekitar 10 udah banyak. Dan Forbes sudah dapat banyak, Ya, siap Mbak Endang, siapkan karung. Iya, nggak ada yang gratis.
Modal untuk dukung Pak Anies, Pak, maksudnya. Betul, saya setuju. Bukan saja modal dukung Pak Anies DKJ, bahkan kan kita bicara 2029. Kenapa begitu? Karena kekuatan kita ada di daerah. Nggak bisa bertumbuh kepada Pak Anies orang. No, nggak bisa. Realistis kita, realistis. Jangan lagi kita lugu, nggak bisa. Jadi betul terobosan kita untuk memperkuat tingkat 1, tingkat 2 kabupaten dan kota tepat dan smart, pintar. Jadi beliau malu-malu, Pak, saya dibully, saya bilang begitu. Saya calon ketum. Kalau saya ketum berarti saya bisa mengusulkan diri untuk DKI 1 untuk mencegat Pak SS atau Dharma Parenggun. Beliau ketemu, cuman lawannya siapa? Lawannya Bapak. Wah, bingung dia ketawa. Jadi saya berhadapan dengan Pak Anies. Wah, ini partai neraka ini. Sebenarnya bukan begitu. Saya mau memancing beliau, posisinya di mana? Sebenarnya Gojek jobnya di situ. Beliau stay. Ada satu hal bicara, ada satu hal. Kalau tidak ada si itu, kemungkinan menang besar. Kalau ada, Pak Legisan kerja beras, kerja keras, kerja cerdas. Kalau enggak kalah. Nah, ini dulu bocoran ini Pak, harus settingnya karena Bapak bermain 5 bulan. Boleh semangat, boleh. Tapi kalau tidak semangat, kalah lagi yang kedua kali. Mati Bapak ini pendidikan sudah Pak. Saya yang maju Pak, saya yang maju. Saya maju, pasang badan untuk Pak Anies. Jadi saya juga paling besar dukung Pak Anies kalau Bapak relawan. Kan ini aja yang mendukung Pak Anies. Relawan di sana dukung Supomo semua. Artinya saya dukung Pak Anies juga. Pak Anies kita dukung Pak Supomo. Betul, nanti dilihat. Jadi yang pertama kita fokus untuk DKI dan DKI yang lain, yang 545 itu ada yang potensi yang akan maju. Jadi Pak Legisan, jadi bahwa persoalannya Forbes ini bagus sudah, nggak usah dipuji-puji, bagus tepat. Persoalannya bagaimana menghadapi waktu yang saya didesak betul. Hari ini diminta saya deklarasi. Saya bilang no. Pak Anies saja belum melakukan deklarasi. Yang kita lakukan adalah sekarang adalah pendekatan di partai. Tadi sudah paling kita perlu sampaikan. Kita punya modalitas. Teman-teman yang di depan setelah dapat pintu namanya. Sekarang Bapak Ibu harga pintu, harga perahu, harga kursi melambung tinggi dia. Melambung tinggi. Sehingga Pak Legisan ditanya berapa nih maharnya Pak kalau mau bergabung sama pilkada. Bapak itu betul loh, jangan sampai rugi, kena menggerakkan sumber daya effort yang sangat besar. Bapak harus punya tim daerah, punya konsultan daerah yang setiap daerah beda dan harganya juga beda. Pertarungan di pilkada jauh lebih rumit dan mahal dibandingkan dengan pilkada. Tapi betul kita harus berjalan. Jadi sambil jalan harus dievaluasi lagi. Tadi ada beberapa tahapan kayaknya harus diakselerasi, Pak. Akselerasi. Jadi izin, mudah-mudahan kita bisa kerjasama. Mohon doanya. Terima kasih. Mohon doanya. Mudah-mudahan Pak Anies tetap maju dan ada Pak Anies lain yang akan maju di mana saja di seluruh Indonesia. Yang penting kita dukung Pak Pomo. Kalau Pak Pomo dukung Pak Anies. Akan sudah tadi. Dan kami kemarin statement FKP 3 para jenderal ini semuanya Pak Anies dimanapun kami akan dukung. Dimanapun beliau mau. Terus ujung-ujungnya Pak dukung juga para pejuang perubahan yang lain yang akan bertarung. Oh iya. Ini yang penting ini dicatat oleh Bapak ini Pak Legisan. Itu adalah klien. Iya, klien. Customernya. Nah, cuma catatannya Pak Legisan jangan mahal-mahal karena pejuang perubahan ini habis-habisan dia. Habis tinggal powernya aja nggak dijual. Jujur ini.
harus jujur. Dia hanya ya mohon doanya. Nah, terus orang bilang gini, nggak usah pakai duit sendiri. Orang pintar juga nih. Gimana cari duitnya? Gampang gitu, gampang. Jadi saya minta doa teman-teman untuk mendukung Pak Anies dan yang lain-lainnya yang akan bertarung. Kira-kira begitu, Pak. Nanti ini menjadi PR kita bersama. Bapak harus nyusun tim yang sangat kuat. Dan NIS itu begini, target nggak bisa Bapak pukul rata. Misalnya maaf, digital marketing semuanya dijual, beda. Kalau ke daerah saya beda gayanya, bahasanya beda, ongkosnya beda. Itu kan pemikiran, tapi saya pikir Bapak mampu itu gitu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan teman-teman sehat semua. Kita ketemu lagi di medan perjuangan, jangan berhenti, selanjut berpihak. Terima kasih Pak Pendeta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Pomo. Kita dukung Pak Pomo untuk Pak Anies Baswedan. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya kira